Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Satria Pradana dengan NPM 24041010126 dari kelas Birokrasi dan Governansi Publik H041. Di sini saya akan mengerjakan tugas video UAS dari Pak Bagus, yaitu tentang studi kasus dengan pendekatan kolaboratif atau co-production. Nah, di sini saya memilih pendekatan co-production dengan judul studi kasus yaitu co-production dalam pengembangan Kampung Cabut Duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Nah, latar belakang yang saya ambil ini adalah dari alasan sektor. Nah, di sini Kampung Cabut Duri ini masuk ke dalam sektor UMKM dan ekonomi sirkular, di mana sektor ini tuh menjadi penyelamat perekonomian saat terjadi krisis domestik karena berfokus pada kebutuhan primer yang menyentuh langsung masyarakat serta pengendalian limbah di sebuah daerah dalam sektor yang tidak terlalu besar. Nah, kenapa sih dengan duri ikan itu? Nah, kondisi sektor di Desa Kalanganyar ini sumber daya ikannya itu menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat desa yang bekerja sebagai pencabut duri ikan serta nelayan. Nah, kemudian potensi dari duri ikan itu adalah dengan adanya kondisi geografis yang memiliki banyak tambak di desa ini, maka menjadikan ikan sebagai sumber daya lokal yang bisa dikembangkan secara kreatif. Lalu profil singkat objek amatan atau profil singkat dari Desa Kalanganyar ini sendiri merupakan salah satu sentra penghasil ikan dan olahan ikan bandeng terbesar di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya berada di RT 17 RW 4. Nah, dengan adanya itu, maka memiliki potensi berupa hamparan tambak ikan bandeng seluas 2.800 hektar yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, yaitu tambak-tambak tadi. Nah, kemudian dari situ juga muncul adanya potensi klaster UMKM kreatif yang melayani jasa pencabutan duri ikan untuk memenuhi pasar kuliner modern seperti bandeng tanpa duri, untuk filet duri, seperti itu, olahan keripik dari duri, dan lain-lainnya. Nah, dari situ pekerja-pekerja yang berprofesi sebagai pencabut duri ini menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarganya yang mencapai 1.350.000 hingga 2.500.000 per bulan, tetapi juga tergantung dengan banyak tidaknya orang yang ingin melakukan cabut duri. Nah, pekerjaan ini tuh dapat memberikan fleksibilitas karena didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga, sehingga ibu-ibu rumah tangga tidak harus keluar daerah untuk bekerja, sehingga tetap fleksibel di lingkungan rumah. Nah, namun dengan adanya potensi seperti tambak serta sentra cabut duri itu juga tidak lepas dari problem atau masalah, ya, yaitu dengan adanya peluang ekonomi atas keberadaan Kampung Cabut Duri tidak diikuti dengan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam mengelola limbah industri cabut duri yang memadai. Nah, dari situ setiap proses produksi itu menghasilkan limbah berupa duri yang tajam dari ikan bandeng, lalu sisik dan jeroan dalam volume besar yang bisa jika dibuang itu secara sembarangan dapat mencemari lingkungan dan permukiman serta aliran sungai yang ada di Desa Kalanganyar. Nah, di sini aktor-aktor yang terlibat itu ada dari pemerintah Desa Kalanganyar sendiri. Nah, pemerintah desa ini bertugas sebagai regulator dalam pembentukan peraturan kepala desa terkait pengelolaan limbah pencabutan duri ikan bandeng di lingkungan Desa Kalanganyar, serta memonitoring dan mengevaluasi aktivitas program atau aktivitas cabut duri itu sendiri. Nah, kemudian ada masyarakat Desa Kalanganyar yang dilibatkan beberapa elemen masyarakat dalam pembentukan layanan atau program Kampung Cabut Duri ini. Seperti yang pertama itu adanya masyarakat yang bekerja sebagai buruh cabut duri ikan. Yang kedua adanya masyarakat petani tambak karena ikan itu sendiri mayoritas dihasilkan dari desa situ. Lalu adanya kelompok UMKM, lalu yang terakhir ada kelompok pengelola TPS 3R, yaitu tempat pembuangan sampah akhir yang berbasis 3R. Nah, kemudian juga ada di sini itu didukung oleh PT Pertamina Patraniaga AFT Juanda. Nah, di sini PT Pertamina ini kan aktor pemerintah, namun tidak langsung dari pemerintah, melainkan dari pihak swasta atau BUMN tetap negara.
Nah, di sini PT Pertamina itu sebagai fasilitator penyuplai modal teknologi seperti mesin pengering dan penggiling duri secara skala industri atau modern untuk dalam pengelolaan limbah duri ikan dan pendampingan manajemen bisnis UMKM melalui program Corporate Social Responsibility. Lalu juga di sini tak lupa adanya peran dari aktor akademisi. Menurut Nurhayati et al. 2024, itu PT Pertamina Niaga mengajak akademisi dari Departemen Biologi Institut Teknologi 10 November Surabaya yang terdiri dari dosen dan mahasiswa untuk memberikan pelatihan terkait inovasi limbah agar menjadi produk yang bernilai ekonomi. Lalu di sini saya menggunakan kajian teori, yaitu dari konsep co-production oleh Nabaji et al. 2017. Nah, menurut Nabaji sendiri, itu mendefinisikan bahwa co-production sebagai konsep payung atau umbrella concept yang mencakup berbagai macam aktivitas yang dapat terjadi di setiap fase siklus pelayanan publik, dan di mana aktor negara dan aktor awam atau aktor non-negara itu bekerja sama untuk menghasilkan sebuah manfaat. Nah, dari pengertian itu mencakup 3 elemen utama. Yang pertama adanya state actor atau aktor negara, yaitu orang yang atau pihak profesional yang bekerja secara langsung dan tidak langsung atas nama negara. Bisa dari pemerintahan, sektor swasta atau nirlaba, serta sektor-sektor lain yang sedang menjalankan fungsi sebagai negara. Yang kedua adanya lay actors atau aktor non negara. Nah, di sini itu adanya seperti anggota masyarakat, sebagai warga negara, klien penerima layanan publik secara langsung, atau pelanggan penerima layanan dengan berbayar. Nah, hal terpenting dari konsep oleh Nabaji ini, co-production-nya itu bahwa setiap layanan itu tidak ada pungutan, sehingga masyarakat itu berpartisipasi secara sukarela. Nah, manfaat dari co-production ini harus memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Nah, kemudian Nabaji juga membagi co-production menjadi 4 fase dalam siklus pelayanan publik, yaitu co-commissioning, di mana mengidentifikasi dan memprioritaskan layanan atau hasil yang dibutuhkan yang bersifat perspektif atau masa depan, sehingga masyarakat itu bisa melihat-lihat bersama para pihak untuk strategi dalam keberlanjutan. Lalu co-design, yaitu merancang atau merencanakan pengaturan layanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna. Yang kemudian co-delivery, yaitu pelaksanaan bersama dalam menyediakan atau meningkatkan penyediaan layanan publik sesuai dari apa yang sudah direncanakan. Yang keempat adanya co-assessment, di mana adanya pemantauan dan evaluasi kualitas dari pelayanan yang sudah dibuat serta dampak layanan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat melakukan evaluasi atau perbaikan jika dirasa ada kekurangan. Lalu, di sini masuk ke dalam analisis dan pembahasannya. Nah, tahap co-commissioning atau tahap awal ini, identifikasi yang saya identifikasikan itu adalah Kecamatan Sejati terkenal sebagai daerah yang memiliki hasil tambak yang berlimpah, terutama dalam pengolahan atau penghasilan di bidang perikanan. Dari situ timbul permasalahan dalam pengelolaan limbah hasil perikanan, terutama sentra kampung Cabut Duri yang ada di Desa Kalanganyar. Nah, menurut hasil penelitian Tampu Bolon et al. Tahun 2023 itu menyatakan bahwa pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo hanya sebatas menyampaikan program 3R. Melalui sosialisasi setelah itu, masyarakat itu disuruh terjun sendiri dalam mencari tahu bagaimana cara memahami kondisi lingkungan sekitar dan mengeksekusinya, sehingga adanya perbedaan pemahaman. Nah, dalam praktiknya di Desa Kalanganyar ternyata masyarakat itu secara mandiri dan membawa keterampilan yang ada dalam menghadapi masalah limbah duri ini. Nah, pemerintah desa sebagai regulator juga sudah berusaha dalam menangani masalah limbah ini, namun dirasa juga masih kurang optimal, sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat ini adalah warga membutuhkan sebuah pengolahan limbah ikan dan duri ikan yang terkontrol dan bisa mengurangi dampak negatif bagi kesehatan lingkungan. Dapat diartikan seperti needs and priorities. Nah, kemudian analisis pembahasan yang kedua adanya co-design. Nah, identifikasi yang saya hasilkan adalah hadirnya PT Pertamina Patraniaga FP
Juanda ini menjadi sinyal positif dalam menyikapi masalah publik yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Cabuduri di Desa Kalanganyar, khususnya di RT 17 RW 4. Nah, PT Pertamina ini berdiskusi atau melakukan diskusi bersama pengurus desa dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas cabuduri ikan untuk pemetaan kebutuhan alat pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Nah, perencanaan bersama, yaitu kemudian adanya strategi komunitas mencakup penyusunan rencana strategis, Renstra, dan rencana Renja yang dihasilkan dari diskusi warga dan FDG untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang lalu ada inovasi produk dan sistem, di mana warga terlibat dalam merancang sistem pengelolaan limbah terintegrasi melalui pendekatan multiple waste management system yang dikembangkan oleh PT Pertamina dalam mengatasi masalah ini, termasuk desain inovasi IPAL komunal dan TPS 3R Soponyongko. Nah, kemudian adanya juga advokasi kebijakan untuk melegitimasi bahwa proses perumusan kebijakan di tingkat desa ini dilakukan secara partisipasif untuk menjaga keberlanjutan dan memfasilitasi infrastruktur pengelolaan limbah. Sini ada dokumentasi peresmian instalasi pengelolaan limbah IPAL oleh PT Pertamina dengan pemerintah desa dengan sumber Setiawan dan Arfiani 2024. Kemudian di bawahnya juga ada Perdes nomor 7 tahun 2023 sebagai bukti tentang pengelolaan aturan dari pengelolaan limbah duri ikan di Desa Kalanganyar. Lalu di sini ada juga co-delivery, yaitu identifikasi. Yang saya ambil adalah adanya pelatihan dan implementasi, di mana pelaksanaan program mulai dari pembinaan UMKM, pemberian alat penunjang kerja seperti celemek atau pinset, sehingga pelatihan teknis pembuatan palet ikan dari limbah tulang dan sisik itu juga dilakukan oleh pihak akademisi, yang tadi Pertamina mengajak kolaborasi bersama dengan ITS Surabaya. Nah, kemudian adanya operasional berbasis komunitas. Nah, di sini itu warga berperan aktif sebagai pelaksana dalam kelompok seperti Kucari atau Kalanganyar Cabuduri Zero Waste, di mana produknya itu mengelola IPAL komunal untuk mendaur ulang air limbah serta pengelolaan TPS 3R yang melibatkan kelompok rentan. Kemudian yang ketiga adanya produksi inovatif, di mana masyarakat secara mandiri setelah adanya pelatihan UMKM itu masyarakat secara mandiri mengelola limbah padat menjadi produk yang bernilai ekonomi seperti kerupuk sisik, pelet pakan alternatif, dan pupuk organik cair atau POC. Sehingga dalam fase ini atau tahap ini tuh menanamkan terbentuknya manfaat yang dari warga untuk warga, seperti konsep co-production sendiri, perlibatan aktif masyarakat. Di sini ada dokumentasi dari proses pembinaan UMKM serta produk inovasi UMKM seperti pupuk, POC, pelet alternatif serta keripik, serta di sini juga ada gambar instalasi pengolahan air limbah komunal yang dibikin oleh PT Pertamina. Nah, kemudian di tahap co-assessment, yaitu ada identifikasi yang saya lakukan adalah adanya monitoring rutin, di mana Community Development Officer PT Pertamina Patraniaga Juanda ini melakukan kunjungan rutin selama 1 bulan sekali ke rumah warga untuk mengecek aktivitas bantuan dan menampung keluhan masyarakat. Juga tetap berkoordinasi melalui pengawasan pemerintah desa. Kemudian adanya juga pengawasan aktif warga. Masyarakat bertindak sebagai pengawas serta bisa segera melaporkan jika terjadi disfungsi pada IPAL komunal atau pemupukan sampah di TPS 3R yang mungkin dirasa adanya kendala seperti itu kepada pengelola. Nah, kemudian adanya evaluasi secara periodik atau berkelanjutan, di mana PT Pertamina Patraniaga juga mengadakan rapat evaluasi 2 kali setahun atau per semester ya, bersama jajaran RT RW, pemerintah desa, dan warga untuk mengukur bagaimana sejauh mana indeks kepuasan masyarakat serta mengidentifikasi hambatan yang perlu diperbaiki. Sehingga adanya intervensi program difokuskan untuk menjawab keterbatasan pengetahuan dan kapasitas masyarakat melalui serangkaian langkah seperti pelatihan sosialisasi, penguatan kelembagaan, hingga advokasi kebijakan yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian program Kalanganyar Sentris berseri ini juga
ada program ini yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berbentuk atau membentuk sistem sosial dan kelembagaan yang lebih tanggap terhadap kebutuhan kesejahteraan komunitas. Nah, kemudian dampak dan tantangan dan saran. Nah, dampak dari adanya program ini itu transformasi lingkungan di mana bau amis yang sebelumnya menyengat berlangsung hilang serta lingkungan menjadi lebih hijau dan label kampung kumuh mulai memudar. Kemudian pengelolaan limbah cair juga berhasil dengan 100% karena diolah melalui sistem IPAL komunal serta menghasilkan new water yang aman digunakan untuk menyiram tanaman atau mencuci motor. Kemudian lahirnya kelembagaan lokal, terbentuknya kelompok masyarakat seperti Kucari, Zero Waste yang tadi saya jelaskan secara mandiri mengelola infrastruktur lingkungan di kampung mereka. Tantangan yang ada di sini itu adanya tantangan ketergantungan, munculnya risiko ketergantungan komunitas lokal terhadap bantuan Pertamina. Jika program CSR itu selesai, dikhawatirkan warga ini merasa kesulitan dalam merawat sistem yang sudah diberikan. Kemudian adanya tantangan dalam hal pengawasan, di mana konsistensi komitmen warga untuk menjaga kualitas pilihan limbah itu di tengah tuntutan produksi yang cepat. Lalu adanya kapasitas manajerial komunitas. Warga lokal itu sangat kuat dalam aspek co-delivery ya, tentang kerja operasional dari sistem yang ada atau layanan yang ada, namun lemah dalam kapasitas administratif, standarisasi mutu tampung kalsium, dan strategi perluasan pasar eksternal. Sehingga saran yang dapat saya berikan yaitu masyarakat perlu menjaga sistem konsistensi dalam menjaga keberlanjutan produk pelayanan yang sudah dibantu oleh PT Pertamina Patraniaga seperti IPAL komunal, TPS 3R, penyuluhan branding UMKM, lalu melakukan strategi pemasaran yang lebih luas seperti digitalisasi pemasaran digital agar dapat menarik pembeli dan sumber daya UMKM, lalu menjaga rasa kepedulian antar sesama dan partisipasi sosial di lingkungan Kampung Cabuduri. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari warga negara kini tidak hanya menjadi penerima layanannya, tetapi juga berperan sebagai mitra aktif dari pemerintah secara sukarela terlibat dalam 4 tahapan pelayanan co-production, yaitu co-design, co-delivery, co-assessment, co-commissioning. Nah, keberhasilan ini tergantung pada siklus interaksi yang melibatkan prinsip keterlibatan, lalu adanya motivasi bersama, serta kepercayaan yang saling pengertian, serta pengembangan kapasitas untuk tindakan kolektif. Dengan sistem pengelolaan limbah berkelanjutan, masyarakat desa Kalanganyar secara aktif mengatasi limbah cair dan padat melalui fasilitas IPAL komunal dan TPS 3R yang didukung oleh strategi komunikasi efektif dari berbagai pihak. Ada Pertamina, ada pemerintah desa, ada akademisi. Nah, sehingga keberlangsungan inisiatif sosial ini dijamin secara hukum lewat peraturan desa untuk menjaga legitimasi, serta mewajibkan masyarakat untuk mengelola limbah secara bijaksana dan merawat fasilitas umum. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat terbukti mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan untuk masalah publik yang rumit. Di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan, mulai dari jurnal hingga artikel berita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.